Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Nah, jadi kita masuk hari ini pembelajaran matematika. Nah, ingat, pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Karena apa? Karena nanti kedepannya supaya tidak menjadi beban. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang bilangan bulat. Nah, tapi di fokusnya penulisan bilangan bulat. Nah, penulisan bilangan bulat. Oke, jadi di materi minggu lalu Miss sudah jelaskan bagaimana penulisan negatif, ya, penulisan positif. Nah, coba perhatikan di sini ada garis bilangan. Nah, ini yang disebut dengan garis bilangan. Kita berada di titik nol. Miss kasih satu kunci bahwasanya bilangan bulat itu sering kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Contohnya, Miss berada di titik nol nih, ya kan? Miss berada di titik nol, sama seperti ini. Ketika Miss berjalan ke kanan, Miss akan berubah menjadi positif. Oke, Miss satu kali langkah, berarti Miss menjadi positif 1. Miss kembali lagi ke nol. Oke, Miss kembali lagi ke nol. Jadi Miss bergeser ke kiri satu kali. Jadi Miss menjadi negatif 1. Nah, Miss kembali lagi nih ke nol. Oke, ingat kita kembali lagi ke nol. Nah, ketika Miss maju ke depan satu langkah menjadi positif 1. Nah, Miss kembali lagi ke nol. Ketika Miss mundur, stop. Nah, ini akan menjadi negatif 1. Nah, jadi itulah bilangan bulat yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba perhatikan garis bilangan yang sudah Miss sediakan di papan tulis. Kelihatan ya? Jadi, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang disebut dengan bilangan bulat positif. Ya. Kenapa positif, Miss? Karena dia berada di sebelah kanannya si nol. Oke, berada di sebelah kanannya si nol. Ya. Kanan. Oke. Nah, kita tulis lagi sebelah sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, ini kenapa bisa negatif, Miss? Gitu ya. Kenapa bisa negatif? Karena dia ada di sebelah kirinya si nol. Berada di sebelah kirinya si nol. Oke? Berada di sebelah kirinya si nol. Paham ya? Jadi, semakin ke kanan bilangan itu akan menjadi positif. Ketika dia semakin ke kiri, berarti dia menjadi negatif. Nah, perhatikan sebelah sini. Ini angka 1 dibaca 1. Tetapi ketika ada lambang negatif, dia dibaca negatif 1. Sama seperti negatif 10, dibaca negatif 10. Nah, ini untuk bilangan garis bilangan yang horizontal. Nah, jadi kita beralih ke vertikal. Coba perhatikan. Vertikal ya. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa ini positif, Miss? Karena dia berada di atas. Berada untuk maju. Yang Miss bilang tadi ya. Jadi dia ini adalah atas, berarti dia positif ya. Atas, berarti dia positif. Nah, ketika ini minus 1, minus 2, atau negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kenapa bisa negatif, Miss? Karena dia ada di bawah. Di bawahnya si 0. Kita fokus selalu ke 0 ya, Nak ya. Jadi ketika bilangan itu di bawah 0, berarti dia negatif. Perhatikan ya. Jadi di sini di bawah berarti dia negatif. Kelihatan ya? Jadi ingat, kita patokannya atau kita berfokus pada bilangan yang 0. Ingat, ketika bilangan itu ke kanan, berarti dia positif. Ketika dia ke kiri, dia negatif. Ketika dia di atas, dia positif. Dan ke bawah, dia negatif. Nah, coba perhatikan buku kalian di halaman 5. Sudah? Buku halaman 5. Perhatikan. Bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0. Bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0.
Oke. Sedangkan bilangan bulat negatif di sebelah kiri bilangan 0. Sama seperti yang dijelaskan tadi ya. Berarti dia berada di sebelah kiri bilangan 0. Oke, perhatikan lagi yang di bawah. Karena minus 1, minus 2 lebih besar. Nah, ingat, ketika ada lambang seperti ini, berarti dia membacanya lebih besar. Dan ada lambang seperti ini, dia membacanya lebih kecil. Nah, jadi tadi ada lambang ini yang disebut dengan lebih besar dan ini lebih kecil. Nah, supaya tidak lupa, ingat, supaya tidak lupa Miss mau ngasih tahu nih. Kita garis seperti ini. Terjadi huruf B. Nah, B itu kan besar, berarti lebih besar. Nah, kita garis lagi seperti ini. Terjadi huruf K, berarti dia lebih kecil. Paham ya? Jadi ini dia konsepnya supaya tidak lupa. Oke, perhatikan lagi bukunya halaman 5. Kita kembali. Karena minus 1 lebih kecil daripada minus 2. Kenapa lebih kecil minus 1 daripada minus 2? Oke, coba sekarang perhatikan bukunya halaman 5. Jadi di situ ada contoh. Miss kasih tahu contoh ya. Karena minus 1, ingat lambangnya seperti ini. Karena minus 1 lebih besar daripada minus 2. Siapa yang tahu kenapa itu lebih besar? Karena minus 1 adalah kanannya minus 2. Ini dia minus 2. Nah, sebelah kanannya minus 2. Ingat, ketika bilangan itu disebut lebih besar, berarti dia bilangan itu adalah ke kanan. Perhatikan ya. Contohnya, tadi kan disebut di situ minus 1 lebih besar daripada minus 2. Ya kan? Minus 1 lebih besar daripada minus 2. Kenapa? Karena minus 2 ini terletak di mana? Sebelah kirinya si 1. Ingat, setiap bilangan itu berarah ke kanannya, berarti dia lebih besar. Contohkan lagi. Di situ ada minus 2 lebih besar daripada minus 3. Kenapa minus 2 lebih besar lagi, Miss? Karena dibandingkan dengan minus 3. Kenapa minus 3 ini disebut lebih kecil? Karena dia berada di sebelah kirinya si 2. Oke? Nah, di situ ada lagi minus 3 lebih besar daripada minus 4. Sama. Jadi ketika setiap bilangan itu lebih besar ke kirinya, berarti dia lebih besar. Contohnya, perhatikan minus 3 lebih besar daripada minus 4. Nah, kenapa dia lebih besar? Karena dia berada di sebelah kanannya minus 4. Oke, perhatikan lagi. Di situ, untuk membaca bilangan bulat negatif, diawali kata negatif. Di depan bilangan ditulis dengan tanda. Nah, seperti ini tanda negatif ya, Nak. Ingat, seperti ini tanda negatif, seperti ini tanda positif. Tetapi ketika di depan bilangan positif kita tidak perlu menulis lambangnya. Karena ketika sudah seperti ini kita sudah ketahui bahwasanya itu positif. Nah, sekarang bisa kita simpulkan itu, perhatikan lagi bukunya. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Paham ya? Ingat, semakin ke kanan nilainya lebih besar. Semakin ke kiri nilainya itu lebih kecil. Jadi sampai situ paham ya? Nah, yang disebut dengan lawan bilangan. Lawan bilangan 1, lawan bilangannya adalah negatif 1. 5, lawan bilangannya adalah negatif 5. Oke? Yang disebut dengan lawan bilangan itu adalah negatif. Oke. Jadi di sini ada lagi halaman 6. Oke, kalian buka buku kalian halaman 6. Di situ membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, bagaimana kalian bisa tahu bahwasanya itu lebih kecil atau lebih besar? Nah, seperti yang Miss bilang tadi, coba perhatikan.
kembali garis bilangannya. Perhatikan bukunya ya. Di situ sudah ada. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, perhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangan. Berarti perhatikan bilangan-bilangan yang ada di garis bilangan. Sudah? Bilangan bulat berada di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar dari semua bilangan bulat yang ada di sebelah kiri. Berarti di sini 0, berarti dia ke kanan, dia lebih besar. Ketika dia ke kiri, berarti dia lebih kecil. Nah, itu cara mengurutkan bilangan bulat. Oke, perhatikan lagi, yang artinya semakin ke kanan, nilai bilangan akan semakin besar. Perhatikan ya. Di sini ada contoh. Bilangan -3. Ini hapus dulu ini ya. Bilangan -3. Oke, kelihatan ya. Bilangan -3 terletak di sebelah kiri 5. Di mana -3, Nak? Ini -3. Oke, ini -3 atau negatif 3. Berada di mana katanya? Di sebelah kiri si 5. Di mana positif 5? Di sini positif 5. Nah, sudah? Miss berada di positif 5 nih. Kiri Miss di mana? Kiri Miss ini ya. Berarti di sebelah kirinya 5 itu adalah -3. Berarti jawabannya lebih besar atau lebih kecil? Oke, perhatikan. Jadi, kesimpulannya -3 lebih kecil daripada positif 5. Perhatikan. Tadi ingat, -3 berada di kiri positif 5. -3 berada di kiri positif 5. Ingat Miss bilang tadi kalau kiri dia lebih kecil. Oke, kita tuliskan seperti ini. Berarti dia -3 lebih kecil, tadi lambangnya apa? Seperti ini ya. Berarti lambangnya lebih kecil daripada 5. Oke? Oke, untuk contoh yang kedua, ada di situ bilangan negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 6. Oke, negatif 2 terletak di sebelah kanannya negatif 6. Nah, ini negatif 6 ada di sebelah kiri. Berarti -2-nya di mana? Di sebelah kanannya si negatif 6. Jadi, di situ tertulis negatif 2 lebih besar daripada negatif 6. Jadi, menuliskannya gimana, Miss? Oke, kita tuliskan. Negatif 2 lebih apa tadi? Lebih besar. Ingat ya, lebih besar lambangnya seperti ini. Lebih besar daripada negatif 6. Oke? Jadi, perhatikan lagi bukunya. Untuk mengurutkan bilangan bulat, kita dapat menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, makanya kita harus pandai dulu nih buat garis bilangannya. Jangan tidak seimbang ya. Kita kan menggunakan buku kotak-kotak. Jika dari 0 kelangnya itu 2 kotak, berarti untuk negatif juga harus 2 kotak. Tidak boleh tidak seimbang ya. Makanya Miss suruh pakai buku kotak-kotak. Nah, di situ ada latihan. Coba perhatikan latihannya. Latihan 2 di halaman 7. Nah, untuk latihan nomor 1 sampai dengan 8 itu dikerjakan di buku latihan. Nah, jadi Miss harap kalian sudah bisa mengerjakannya. Miss tunggu tugasnya hari Senin. Ya, Miss tunggu tugasnya hari Senin. Jadi cukup sekian materi kita pada pagi ini. Miss harap kalian bisa mengerjakannya dan tetap semangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.